Guru Belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Bu Juju silakan. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtarom, perwakilan dari Dinas Sipura Kabupaten Wonosobo, dan terima kasih juga kepada seluruh penggerak yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini, juga narasumber dan moderator, terima kasih serta peserta ngopi semalam pada malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan hati yang tergerak untuk mengikuti ngopi semalam untuk belajar bersama pada malam hari ini, dan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan SLCC PGRI, Kominfo dan Dinas Sipura Kabupaten Wonosobo. Dan di Temu Pendidik mingguan yang ke-163 ini, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bukan kedatangan ya, tapi ada narasumber yang Masya Allah cantik sekali, itu dari lokal tapi ilmunya mendunia. Jadi kita sapa dulu Ibu Hema Suswanti. Selamat malam Bu Hema. Selamat malam, Bu Juju. Iya, cantik sekali Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Juju juga cantik segar ya malam ini. Jadi Ibu Hema itu kayak ini, kayak saya kalau melihat Ibu Hema itu kayak apa namanya, bintang iklan produk kecantikan ya. Masya Allah. Jadi Semoga cantik selamat luar malam dari Bu Ibu. Juju. Iya, mudah-mudahan ini ya Bu, nanti teman-teman bisa mengambil ilmu dari Bu Hema dan langsung mempraktekannya. Bu Hema mohon maaf, ini biasanya kalau jam-jam segini itu memang tadi seperti yang disampaikan Pak Catur, biasanya memang yang masuk itu baru biasanya sedikit gitu, tapi nanti di tengah-tengah perjalanan teman-teman akan datang karena ada yang baru turun dari masjid, kemudian biasanya makan malam sama keluarga, dan insya Allah nanti sebentar lagi ini juga sudah bermunculan lagi. Baik Bu Hema, stay dulu di sini Bu Hema. Saya akan sapa dulu moderator kita malam hari ini. Selamat malam, Bu Malam. Widya Selamat Stuti. malam, Bu Juju. Iya, ketemu lagi ya Ketemu Bu, lagi. meskipun di baru online tapi ceria sekali Bu Widi. Itu selalu Alhamdulillah. nggak pernah sedih gitu kalau Bu Widi ya Bu. Bu Widi nanti akan menemani Bu Hema nanti sampai kurang lebih pukul 19 dari pukul 19.30 sampai 21.30, akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban dari Bu Hema, nanti waktunya boleh fleksibel maksimal sampai setengah 10 gitu. Ya Bu, silahkan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Widi dan Bu Hema. Silahkan Ibu. Terima kasih, Bu Juju. Ya, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Baik, wabarakatuh. wabarakatuh. saya sapa dulu kepada yang terhormat Bapak Mutarom, Kasih Bangku Dalmut, kemudian Ibu Juju, selaku Ketua KGBN Wonosobo yang selalu semangat ya memberikan ruang untuk kita semua untuk berbagi ilmu. Terima kasih juga kepada Pak Catur. Ini sudah memberikan kesempatan saya untuk bergabung di KGBN malam hari ini. Ini ketiga kalinya saya jadi moderator, Catur. Terima kasih masih dipercaya. Kemudian selamat malam untuk Bu Emma. Apa kabar? Selamat malam, Bu Widi. Kabar baik. Bu Widi apa kabar? Alhamdulillah ini sehat. Eh, ya, selamat malam juga untuk para yang sudah bergabung dari anggota KGBN maupun yang bukan, yang ingin menimba ilmu. Selamat malam semuanya. Baik, malam hari ini KGBN akan memberikan ilmu yang luar biasa, yaitu dengan tema dukungan psikologis awal untuk murid dengan narasumber yang sangat cantik. Dan saya lihat, ya ampun, memang sebenar kata Bu Cucu tadi kayak iklan kecantikan ya. Bu Alhamdulillah. Hema, saya lihat dari kemarin saya dari Pak Catur waktu di pagi. Wih, cantik banget ya. Muridnya kalau dapat guru cantik ini kayaknya semangat gitu Iya, ya. iya. Iya, biar Pak Catur semakin semangat ya, Bu Widi. Iya, ya. Kemudian sebelum saya
kita lanjutkan untuk nanti Bu Hema memaparkan materinya. Saya akan membacakan sedikit tata tertib ya untuk para hadirin di sini. Yang pertama ya itu nanti eh, tidak boleh apa, membunyikan suara untuk audionya untuk di unmute, untuk di mute ya, untuk dimatikan ya, tidak mengganggu pemaparan dari narasumber sehingga pemaparannya bisa diterima dengan jelas. Dan selama narasumber memaparkan materinya untuk tidak menyela atau memberikan pertanyaan, nanti akan ada waktu eh, untuk bertanya ya. Saya selaku moderator akan memberikan waktu untuk bertanya untuk beberapa, mungkin ada sekitar 2 atau 3 termin. Nanti satu termin adalah 3 penanya. Kemudian nanti misalnya itu ya, misalnya nanti tidak ada yang bertanya selanjutnya, mungkin Bima nanti langsung akan menjawab. Tetapi kalau misalnya ada yang banyak pertanyaan, nanti kita akan tampung dulu untuk 3 pertanyaan satu terminnya. Kemudian eh, yang selanjutnya adalah, oke, untuk peserta dilarang untuk memposting apapun nanti selama pemateri memaparkan materinya. Oke. Kemudian karena untuk efisiensi waktu malam hari ini karena sudah pukul 19.51, maka acara pada malam hari ini kita mulai saja. Namun sebelumnya mari kita buka acara ini, semoga lancar sampai akhir, tidak ada halangan. Kemudian sinyal juga bagus. Alhamdulillah ini cuaca juga bagus ya. Tidak ada Iya, hujan betul seperti sekali. minggu kemarin. Minggu kemarin saya terpental karena ada guntur, kemudian wifi mati. Ya, mari Bapak Ibu semua kita mulai acara pada malam hari ini dengan berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk selanjutnya, tema malam hari ini adalah dukungan psikologis awal untuk murid dengan narasumber Ibu Hema Suswanti dari SMP Negeri 2 Kalikajar. Siapa Ibu Hema dan bagaimana tentang tema pada malam hari ini, nanti kita serahkan ke narasumber langsung. Untuk perkenalan lebih lanjut, nanti Ibu Hema sendiri yang akan memperkenalkan profilnya. Ya. Kepada Ibu Hema, Ya, terima dipersilakan. kasih Bu Widi. Kita tuh sebenarnya tetangga sekolah ya, Bu. Iya, tetangga. Belum pernah berjumpa. Ya, mungkin semoga di lain kesempatan kita bisa tatap muka secara langsung ya, Bu Widi. Iya, mudah-mudahan ya ada ini. Ya, kemarin di KGBN kemarin saya itu Iya. ketinggalan informasi, kebetulan kemudian ada acara, nggak bisa ikut waktu apa jumpa darat kemarin waktu narasumbernya Pak Rizky ya. Saya lihatnya langsung Oh belum iya. mati. Wah, kok Pak Rizky? Saya pas ternyata ada acara keluarga. Ya. Iya. Monggo Bu Emma untuk Oke, terima pemaparannya. kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam untuk Pak Tarom, Kasih Bangku Dalmut, Dinas Dipura Kabupaten Wonosobo yang sepertinya tuh selalu setia ya Pak Catur menemani kita setiap kita ngopi santai di KGBN. Selamat malam juga untuk Juju, Pak Catur, dan rekan-rekan yang selalu mengkoordinir kegiatan KGBN sehingga setiap Selasa malam tuh rutin luar biasa sekali. Dan yang mengikuti itu saya mengamati itu termasuk komunitas belajar yang aktif. Walaupun nanti mungkin teman-teman tuh bergabungnya ya tadi yang disampaikan Pak Catur karena mungkin baru selesai isaan nanti tapi semakin malam malah semakin ramai. Selamat malam juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih untuk supportnya untuk malam hari ini. Ada beberapa teman-teman saya dari SMP Negeri 2 Kalikejar. Terima kasih untuk supportnya. Teman-teman saya guru BK Kabupaten Wonosobo dan beberapa rekan-rekan saya dari luar kabupaten, ini dari Jawa Timur beberapa. Untuk malam ini Pak Catur mohon izin Bu Juju, jadi saya lebih kita sharing ilmu saja. Kebetulan saya terima lebih dulu, jadi tidak berarti saya tuh tahu segalanya atau lebih pintar dari teman-teman yang lain yang luar biasa. Tapi nanti sifatnya kita diskusi.
Karena saya yakin apa yang akan saya sharingkan, saya bagikan dengan rekan-rekan semua adalah sering kita alami di sekolah. Izin sharing materi, ya. Sudah kelihatan? Dari saya belum, Ibu Emma. Mungkin sebentar lagi. Oh, mungkin lagi proses. Hmm. Sudah, Bu? Belum. Dari Oh tempat Pak ya, Tato gimana? Udah belum? Belum, Ya. Bu, lagi proses Oh. kayaknya. ya, sepertinya lagi proses. Hmm, Sudah ya? udah muncul. Ya. Oke. Ini kok saya full screen aja. Nggak banyak Bu yang bisa saya sharingkan tentang saya. Saya ya hanya Hima Suswanti, nama lengkapnya. Saya cuma guru BK di SMA Negeri 2 Kaligajar. Kebetulan kemarin berkesempatan menjadi guru penggerak dari Kabupaten Wonosobo angkatan ke-9 dan saat ini masih tergabung dalam kepengurusan di MGBK Kabupaten Wonosobo. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Untuk malam hari ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Widi, saya akan berbagi tentang pengenalan dukungan psikologis awal atau nanti akan sering kita sebut dengan DPA, dukungan psikologis awal, karena kita seorang guru atau mayoritas yang tergabung dalam Zoom hari ini adalah guru, jadi saya sasarannya adalah ke murid. Walaupun sebenarnya DPA ini bisa kita berikan mungkin kepada anak kita, keluarga kita, atau siapa saja yang kita jumpai pada saat orang tersebut membutuhkan bantuan kita. Nah, tapi kita fokuskan nanti adalah objek kita atau klien kita adalah siswa kita atau murid kita. Biasanya kalau di awal sesi materi itu ada kuis. Untuk kali ini saya akan memutarkan video inspiratif itu untuk menginspirasi atau memotivasi saya dan rekan-rekan semua bahwa semoga kita bisa menjadi salah satu guru yang ada di video ini. Sekitar 4 menit mohon izin untuk Audionya udah dihidupin, Bu. sudah. Di saya sudah kedengaran. Di Pak Catur kedengaran nggak? Tempatku belum sih. Tempat Bu Widi Ya. dengar nggak? Belum, nggak ada suaranya, cuma gambar. Tadi sebelum share ada nggak yang dicentang-centang ya audio-audio gitu? Oh, sebentar. Mm. Sudah ya, keras ya. Nah, coba di close dulu, kemudian sebelum share, kan biasanya ada bar dua itu di samping yang ada di kotak-kotak itu tentang sound. Mm-mm. Di close dulu mungkin. Oh iya, Mm. apa ini? Oh, itu langsung di ini. Oh, langsung di PowerPoint-nya ya. Kemudian sebelum Iya, kedengaran nggak Pak? belum kedengeran sih. Oke, saya ambil dari video, dari dokumen anunya. Oke, dari audio aslinya mungkin. Apa di Ya, dari YouTube atau bukan? sebenarnya udah saya unduh sih. Hmm. Kalau dari YouTube bisa aku carikan. Oh iya, boleh. Yang untuk sebentar ya. Judulnya Piala untuk Guru, Pak. Oke, piala untuk guru. Oke, piala untuk guru. Empat menit. Iya, udah nemu. Iya, ketemu. Oke, dari Kemendikbudrismen ya. Oke, ya betul. Oke, sebentar. Aku coba share ya, Bu.
Bentar, biasa buka YouTube ada iklannya. Oke. Saya stop sharing dulu. Bu Hema, stop screen dulu ya. Oke. Oke, aku coba. Tampilannya yang ini, Bu. Udah muncul. Bentar ya. Sinyal ya. Sudah aman, Pak. Suaranya ada, gambarnya ada. Bagaimana? Ibu mau tanya. Sepri? Lama tadi kan Sepri mau ke toiletnya permisi sebentar. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Dari kantin, Pak. Dari kantin. Ngapain jam sini di kantin? Lapar, Pak. Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Cepi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Cepi mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa terlambat? Pernah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu, lari dulu. 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Saya! Sandy. Saya, Pak. Andi. Woi, saya, Pak. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Benar, kamu semangat ya? Ayo. Udah, Pak. Semangat,
Terima kasih guruku. Karenamu, aku bisa berlari meraih prestasi. Oke, sambung Bu. Iya, itu yang sebenarnya hal kecil yang dilakukan oleh guru, tapi dampaknya sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya kita saat di sekolah itu untuk menghadapi murid seperti Cep itu butuh kesabaran yang luar biasa nih. Tetapi yakinlah sekecil apapun yang kita lakukan saat itu bermakna bagi murid kita, itu akan sangat berarti. Sudah nampak untuk share screen-nya? Sampun. Ya, adapun latar belakang yang mendasari kenapa saya ingin berbagi tentang GPA ini kepada rekan-rekan semua, yaitu bahwa setiap manusia pada dasarnya itu berpotensi memiliki masalah, di mana masalah tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Masalah yang muncul dikarenakan adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan, tentunya masalah dapat menghambat perkembangan seseorang, di mana di sini adalah klien kita adalah murid kita. Menjadi sangat penting kiranya kita sebagai guru untuk membantu murid menghadapi segala tantangan atau masalah yang sedang dialami. Saya rasa ini semuanya bisa disepakati bahwa memang masalah kalau sekecil apapun itu saat tidak diselesaikan dengan tuntas itu akan menghambat perkembangan seseorang. Definisi GPA yaitu respon yang memanusiakan dan penuh dukungan kepada seseorang yang membutuhkan dukungan. Yang dimaksud dengan memanusiakan di sini bahwa murid kita walaupun mereka itu masih anak-anak, terutama mungkin guru-guru rekan-rekan yang masih di SD itu luar biasa, sangat sabar sekali menghadapi anak-anak. Walaupun mereka masih kecil, mereka tetap memiliki seperti kita memiliki rasa, keinginan dan kebutuhan untuk didengar. Jadi harus merespon dengan memanusiakan mereka, bahwa mereka bukan objek orang dewasa yang siap untuk diperintah-perintah, dipaksakan untuk menerima prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada pada orang dewasa. Sedangkan prinsip aksi GPA ada 3, yaitu lihat atau look, dengar atau listen, dan hubungkan atau link. Nanti akan kita bahas satu persatu untuk di slide yang selanjutnya. Tujuan dari DPA yaitu mencegah dampak psikologis yang lebih serius. Yang kedua, membuat murid mendapatkan kembali rasa kontrol, membantu diri sendiri. Jadi tujuan dari dukungan psikologis awal yaitu untuk mencegah dampak dari rasa-rasa negatif yang muncul dalam diri mereka sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih serius. Yang selanjutnya, mereka harus bisa menemukan kembali jati dirinya sehingga menemukan kontrol atas diri pribadinya. Aktivitas GPA ada 2, yaitu memberikan perawatan atau dukungan praktis atas persetujuan murid. Yang kedua, melindungi murid dari kesulitan, penderitaan, atau bahaya lebih lanjut. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah pada saat kita memberikan dukungan psikologis awal itu harus ada persetujuan dari murid atau orang yang kita bantu, karena tanpa persetujuan mereka itu sebenarnya tidak dianjurkan. Untuk yang selanjutnya yaitu melindungi sehingga mereka tidak semakin merasa atau mengalami kesulitan-kesulitan yang lebih parah lagi. Kepada siapa sih DPA harus diberikan? Jadi untuk yang saya blok atau tulisan merah itu ada kalimat bahwa tidak semua orang membutuhkan dukungan psikologis awal, karena walaupun mungkin nanti secara gambaran itu dukungan psikologis awal itu seperti ngobrol, tetapi tidak sesimpel itu. Jadi tidak semua orang yang mungkin mereka curhat atau anak-anak kita yang hanya butuh didengarkan itu menjadi membutuhkan dukungan psikologis awal. Siapa yang membutuhkan? Yang pertama yaitu siapapun yang baru saja mengalami situasi krisis atau sulit. Jadi dia adalah yang menderita, yang mengalami secara langsung. Yang kedua adalah siapapun yang baru mengungkap pengalaman menghadapi situasi krisis atau mengalami kesulitan. Kalau yang pertama tadi adalah yang menderita, sedangkan yang kedua adalah mungkin yang melihat. Karena kadang kejadian-kejadian itu
saat menjadi eksternal atau orang luar itu juga mereka mengalami ketidaknyamanan. Jadi juga membutuhkan adanya dukungan psikologis awal. Untuk yang selanjutnya adalah siapapun saat teringat kembali dengan situasi krisis atau sulit yang pernah dialami. Jadi ini peristiwanya sudah terjadi di masa lalu, tetapi kok tiba-tiba muncul lagi membuat ketidaknyamanan. Nah, itu membutuhkan adanya DPA dari kita sebagai guru ataupun mungkin kalau di SMP kan sudah ada guru BK ya. Jadi saya sebagai guru BK, kalau di SD ya berarti guru kelas. Biasanya guru BK-nya itu input ke guru kelas. Selanjutnya, kenapa dukungan psikologis awal atau DPA itu diperlukan? Karena yang pertama, pada kenyataannya tidak semua satuan pendidikan itu memiliki guru BK, terutama di SD. Sedangkan di SMP saja baru beberapa sekolah mungkin yang ada di kota seperti SMP 1 Wonosobo, mungkin satu Kretek saja rasionya belum memadai gitu Bu Widi. Jadi Iya, itu dalam baru sebuah ada 2. realita. Iya, Iya. betul. Itu adalah sebuah realita bahwa rasio antara ketersediaan guru BK dengan siswa yang perlu kita bimbing itu belum seimbang. Untuk yang apa ya, normalnya atau idealnya satu guru BK itu bisa melayani 150 anak, tetapi pada kenyataannya banyak satu sekolah itu baru memiliki satu guru BK, apalagi untuk yang di SD. Bahkan belum memiliki sama sekali, sehingga itu sudah menjadi tanggung jawab guru kelas menambah tugas mereka. Untuk yang selanjutnya, pemulihan dilakukan sejak laporan diterima. Yang dimaksud di sini adalah kapanpun peristiwa-peristiwa yang membuat ketidaknyamanan pada murid kita itu harus segera diselesaikan. Karena pada saat situasi yang tidak nyaman itu tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan itu akan berdampak malah lebih parah, bisa secara psikologis, bahkan pada peristiwa-peristiwa tertentu bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang sangat merugikan siswa itu sendiri atau murid itu sendiri. Yang selanjutnya, petugas tidak berlatar belakang profesional kesehatan mental. Misalkan tidak semua sekolah itu memiliki psikolog yang memang berkecimpung atau bertugas untuk di bidang mental anak-anak. Nah, itu memang mungkin di sekolah besar ya, kota-kota besar yang sudah memiliki psikolog, tetapi di Wonosobo sendiri sepertinya belum ada sekolah yang memiliki psikolog, jadi baru memiliki guru BK. Untuk selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam memberikan dukungan psikologis awal yaitu ada 4 hal dan yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama, respon terhadap situasi krisis. Jadi pada saat kita menghadapi murid yang membutuhkan dukungan kita harus respon, harus paham sekali apa yang terjadi kepada mereka dan apa resiko-resiko yang mungkin muncul bila kita tidak memberikan dukungan yang sesuai atau yang diperlukan oleh mereka. Yang kedua adalah kerahasiaan. Ini juga menjadi salah satu asas di mana kita sedang memberikan layanan. Semua yang disampaikan oleh murid kita, baik itu tentang dirinya, peristiwa, atau siapa-siapa yang terlibat itu sudah menjadi sebuah kewajiban kita sebagai guru itu untuk merahasiakan. Karena dapat mengakibatkan dampak yang lebih parah pada saat kita, misalkan biasanya di kantor nih, ada murid yang habis cerita, curhat kalau kita ngomongnya ya, tetapi kita cerita kepada guru-guru yang lain yang belum tentu mereka paham akan situasi itu. Harapan kita sharing supaya mendapatkan solusi, nanti malah bisa memperparah karena mungkin guru itu akan menceritakan kepada teman-temannya yang mengakibatkan murid kita bukannya terbantu malah mendapatkan masalah yang baru. Jadi sebuah kerahasiaan itu sangat penting. Bahkan dalam layanan BK itu data anak itu menggunakan kode-kode tertentu. Jadi tidak semua guru itu paham ini kasusnya siapa, ini kejadian-kejadian yang dialami oleh siapa. Karena setiap anak itu memiliki kodenya masing-masing. Untuk yang selanjutnya sih yaitu penghargaan. Yang dimaksud penghargaan ini bukan memberikan hadiah, tetapi kita bisa menerima bahwa murid kita itu seperti kita. Bahwa dia juga memiliki rasa, memiliki keinginan, memiliki hak yang harus kita dengarkan, dan mereka juga memiliki hak bersuara. Kita tidak boleh sebagai orang yang lebih dewasa memaksakan nilai-nilai yang ada dalam diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu jujur. Jadi jujur di sini bukan berarti kita jujur tentang membuka diri kita itu siapa, tetapi jujur dalam memberikan informasi dan
murid itu dalam meminta bantuan atau membutuhkan dukungan dari kita juga harus jujur menceritakan apa yang dialami. Karena tanpa adanya kejujuran tentunya nanti dalam menentukan atau bersepakat membuat sebuah tindak lanjut itu akan tidak tepat. Karena cerita yang disampaikan itu tidak dengan kejujuran. Prinsip aksi DPA yang pertama yaitu lihat dulu, dengar atau listen, hubungkan atau link. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu lihat atau look. Yang pertama mengamati sejauh mana murid membutuhkan bantuan. Jadi kita harus bisa menakar butuh ke bantuan yang mereka butuhkan itu sejauh mana. Kalau memang butuh hanya didengarkan, kita tidak perlu memberikan respon yang berlebihan. Karena setiap anak dengan peristiwa yang sama itu bisa dengan latar belakang atau motif yang berbeda. Yang tentunya nanti juga solusi yang kita sepakati tentunya akan berbeda. Yang kedua, menanyakan kondisi murid yang diperkirakan mengalami kondisi krisis atau sulit. Jadi bagaimana keadaannya, sejauh mana keparahannya, kira-kira membahayakan atau tidak, lah kita harus melihat situasi atau kondisi itu. Yang ketiga, mencari tempat yang aman untuk mendengarkan masalah atau situasi yang dihadapi. Lah di sini tempat yang aman yang dimaksud tentunya tidak harus ruangan tertutup, apalagi untuk rekan-rekan yang mungkin bekerja di SMP atau di SMA, tentunya kita kan dengan murid sudah mereka sudah remaja ya, sudah dewasa. Kalau mungkin anak-anak di ruang tertutup untuk apa ya menimbulkan prasangka dari rekan-rekan yang lain itu kan sangat minim kalau mungkin muridnya masih di SD, tetapi kalau untuk di SMP, di SMA itu sangat tidak disarankan. Dalam yang dimaksud dengan tempat yang aman itu adalah ruang yang tertutup. Seandainya ruang yang tertutup harus dibutuhkan itu ya diharapkan ada mungkin ada CCTV atau rekaman atau ruang yang memang sebenarnya bisa dilihat oleh pihak luar untuk tadi meminimalkan prasangka-prasangka yang tidak diinginkan atau prasangka negatif. Jadi tempat yang aman itu di mana saja, bisa outdoor, bisa indoor, di mana murid kita yang membutuhkan bantuan kita itu merasa nyaman, terhindar dari orang-orang luar yang tidak ada kepentingannya. Karena contohnya misalkan kita memberikan dukungan di kantor, itu yang sering terjadi, nggih. Saat kita memberikan dukungan kepada murid kita, mereka sedang bercerita, kadang ada guru, misalkan tadi kasus nih muridnya yang seperti CP, itu asumsi teman-teman yang lain kan tidak menutup kemungkinan bahwa CP wah luar biasa, sering, sering jahil, sering membuli temannya, kok sewaktu-waktu kita mendengarkan atau ingin memberikan bantuan kepada CP yang, mohon maaf, murid yang sejenis CP mungkin ya, itu nanti ada guru satu masuk akan memberikan stigma negatif, lah satu lagi masuk. Jadi harapan kita melakukan pelayanan atau DPA kepada murid kita itu akan sangat terganggu dan tidak tepat sasaran karena tempat yang aman tadi tidak tercapai. Yang selanjutnya yaitu memastikan keamanan terhadap potensi resiko, karena pada saat sebuah kejadian kadang tidak hanya menimbulkan resiko secara fisik, tapi juga psikis, mungkin juga dampak terhadap sosial pergaulan mereka. Lebih luasnya lagi nanti terhadap kepercayaan diri murid kita. Jadi kita harus benar-benar paham tentang 4 hal yang tadi sudah saya sampaikan untuk tahap lihat atau look. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita harus bisa mendengar atau listen. Yang pertama melakukan pendekatan terhadap murid dan pihak yang terkait. Jadi kita harus bisa dari hati ke hati supaya murid yang akan kita bantu itu bisa nyaman dan menyampaikan apa yang mereka alami. Lah pihak yang terkait di sini adalah siapa saja yang terkait dengan yang akan disampaikan oleh murid kita. Mungkin teman-teman sepermainannya, atau mungkin bahkan tidak menutup kemungkinan adalah di lingkungan keluarga, atau mungkin kita sebagai guru juga bisa menjadi pihak yang terkait. Yang selanjutnya menyimak penjelasan murid. Jadi jangan sekali-kali Maaf Bu Emma, pada saat suaranya murid kok kita sedang hilang ya? Tempat saya Masih aman kok, Bu. Apa di tempat saya? mungkin sinyalnya Bu Oh, Widi. sinyal saya ya? Oh iya. Di tempat Gimana, jelas nggak Bu? Udah aman, sekarang Bu. coba jelas. Oh Oh iya. iya. Bisa saya lanjutkan, nggih? Oke, bisa saya lanjutkan ya? Siap, Silakan Bu aman. Emma. Aman Bu, lanjut Oke. Bu.
Oke, yang selanjutnya yaitu menyimak penjelasan murid. Jadi jangan sekali-kali pada saat kita akan memberikan GPA kepada seseorang atau kepada murid kita itu kita menyambi atau sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang sangat rawan adalah HP. Nah, kadang kita karena menganggap cuman murid anak kecil, kita sambil WA-an sambil melihat-melihat apa yang ada di HP kita atau mungkin hal-hal penting notif. Nah, itu walaupun mereka masih anak-anak, mereka itu sudah bisa merasakan bahwa kita bisa menerima atau mendengarkan dengan full atau tidak. Jadi yang kedua, menyimak penjelasan murid dengan sesama itu sangat menjadi penting. Yang selanjutnya, tanyakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Jadi apa yang bisa kita bantu untuk mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka harus kita tanyakan. Jangan sampai misalkan mereka butuhnya minum, kok kita malah memberikan makan. Itu nanti jadi tidak tepat sasaran. Untuk yang selanjutnya yaitu menyampaikan kembali atau merefleksi cerita murid dengan bahasa yang singkat dan sederhana untuk menunjukkan bahwa kita memahami. Jadi jangan sampai salah persepsi, murid kita menceritakan mau ke cerita A, malah karena kita salah memahami, kita memaknainya, murid kita itu sedang menceritakan tentang B, maka butuh adanya refleksi. Memastikan bahwa benar nggak kamu menceritakan tentang A. Kalau murid kita bilang, iya Bu, betul tentang A, ya berarti kita sudah ada di track yang akan kita bahas. Untuk yang selanjutnya adalah respon empati. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang selanjutnya bicara dengan jelas dan mudah dimengerti. Jadi pada saat berbicara dengan murid kita ya kita menggunakan bahasa anak-anak, bahasa mereka supaya mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nggak usah biar kelihatan intelek kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka tidak memahami, nanti malah jadi bingung sama bingung. Untuk yang terakhir, mendengarkan dan bantu murid lebih tenang. Nah, ini sangat penting sebelum kita memastikan bahwa siswa kita atau murid kita akan menceritakan ketenangan batin itu, ketenangan situasi itu harus diupayakan terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungkan atau membuat link. Itu ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu mengenali potensi dan sumber dukungan yang dimiliki murid. Jadi kira-kira siapa saja sih di lingkungan murid kita yang membutuhkan GPA ini yang kira-kira nanti bisa kita libatkan. Bisa mungkin temannya atau mungkin guru yang terkait atau bisa membantu atau mungkin orang tua. Yang selanjutnya memberikan informasi yang dapat diakses dalam melewati masa krisis. Jadi kita memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh murid kita. Kalau di SMP mungkin karena masalahnya lebih kompleks itu, contohnya misalkan tentang bagaimana sih kekhawatiran anak-anak untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lah. Kita memberikan informasi-informasi, pilihan-pilihan atau peluang-peluang yang dapat mereka tempuh atau mereka pilih di jenjang selanjutnya. Itu contoh saja memberikan informasi itu yang seperti itu. Untuk yang selanjutnya membantu mencari informasi tentang dukungan lain yang diperlukan. Saat murid kita memang membutuhkan bantuan untuk mencari informasi, ya seyogyanya kita sebagai orang yang memberikan dukungan, kita membantu mencarikan informasi yang tentunya ya ada batasan-batasan atau ada waktu khusus, tidak 24 jam kita full, karena kita juga perlu menstabilkan kesehatan mental kita, terutama kalau mungkin masalah atau yang dihadapi murid kita itu kompleks ya. Jadi kita juga harus bisa ada batasan. Menghubungkan dengan sumber dukungan, jadi kalau memungkinkan kita membantu untuk menghubungkan dengan sumber dukungan yang mereka butuhkan, mendampingi proses mengolah masalah sekaligus merencanakan tindak lanjut lah. Di sini dalam merencanakan tindak lanjut, nanti tidak muncul dari kita sebagai gurunya atau yang memberikan bantuan GPA, tetapi nanti semuanya munculnya dari murid kita. Walaupun mereka masih SD, tentunya masalah yang mereka alami kan juga di usia mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah mampu. Kita bantu saja mengarahkan untuk merencanakan apa sih yang akan dilakukan selanjutnya. Seperti itu. Yang terakhir adalah dukungan murid mengatasi masa krisis, jadi kita totalitas. Memastikan bahwa kita siap mendukung mereka. Itu 3 keterampilan yang harus dilakukan dalam melakukan GPA. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kita memberikan dukungan psikologis awal.
Yang pertama, jujur dan dapat menjaga kerahasiaan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, nih, kerahasiaan itu menjadi suatu poin penting, termasuk dengan kejujuran. Yang selanjutnya, menghargai hak murid untuk mengambil keputusan. Lah, di sini keputusan nanti yang harus mengambil itu adalah murid kita, bukan dari kita. Walaupun kita merasa lebih, wah berpengalaman nih, gurunya lebih pinter, lebih tahu nih mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu atau untuk murid kita. Tetapi kembali bahwa nanti yang mengambil keputusan adalah murid kita. Yang keempat, sadari dan kelola bias dan prasangka pribadi. Nah, di sini kita harus sebagai yang memberikan bantuan, jangan sampai kita memberikan prasangka. Kita harus mengelola rasa bias. Jadi bias itu memberikan penilaian, tetapi nilai-nilai yang ada dalam diri kita itu dimunculkan. Kalau saya jadi kamu tuh saya nggak akan seperti itu karena bla 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 lah, itu nanti jadi nilai-nilai yang ada dalam kita paksakan kepada murid kita, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu berperilaku patut dan pantas dengan menyesuaikan budaya, menghayati nilai, usia, dan gender. Tentunya dalam memberikan dukungan psikologis awal ya kita harus menyesuaikan diri saat kita dengan usia anak-anak, ya kita harus menjadi anak-anak dengan bahasa-bahasa mereka. Terus budayanya harus sesuai dengan budaya mereka. Kalau dengan anak-anak dengan budaya Jawa ya kita selayaknya bertindak dengan budaya yang sesuai dengan ada di lingkungan anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah melakukan persiapan. Jadi dalam melakukan dukungan psikologis awal kita tidak bisa seperti ngobrol dengan hanya sebatas curhat-curhat saja. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Persiapan ya tadi seperti tahap-tahap yang di slide-slide sebelumnya. Yang harus dihindari dalam GPA, yang pertama yaitu bertindak di luar kewenangan. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai guru atau saya sebagai guru BK dalam memberikan bantuan kok kira-kira masalah itu sudah di luar kewenangan kita menjadi pahlawan kesiangan. Kalau memang itu sudah bukan ranah kita, misalkan kalau saya di SMP, anak yang berkelahi sudah mengancam secara fisik atau psikis, itu kan sudah di ranah hukum misalkan lah, itu kita tidak usah memaksakan diri untuk masuk di dalamnya. Jadi sudah kita alih tangankan kasus saja atau kita referral kepada memang yang lebih berkompeten. Atau mungkin pada saat sekarang yang sedang sangat marak sekali terjadi bullying ya, tidak hanya di SMP, di SD juga sudah sering itu di sosial media banyak bullying-bullying tentang kekerasan seksual. Nah, saat kita memang sudah tidak mampu untuk menangani, ya sebaiknya kita alih tangankan kepada dinas-dinas yang terkait yang memang lebih berkompeten. Yang selanjutnya memberikan janji yang tidak dapat dipenuhi atau informasi yang keliru. Jadi jangan sekali-kali saat kita memberikan DPA itu kita PHP. Jadi kita sebagai guru sudah nggak apa-apa nak, nanti masalah kamu pasti selesai. Nggak apa-apa nak, nanti saya bantu sampai tuntas. Karena kita manusia biasa yang tidak ada penjaminan bahwa masalah yang sedang dialami oleh murid kita itu pasti akan kita mampu selesaikan. Jadi jangan memberikan harapan-harapan palsu. Kita sesuai dengan alur-alurnya saja biar nanti siswa itu menemukan kesadaran diri pribadinya. Sikap memaksakan, yang di sini dimaksudkan bahwa kita sebagai orang dewasa memaksakan nilai-nilai kita, memaksakan murid mengungkapkan yang dialami. Ini juga sangat penting ya. Jadi pada saat murid kita belum siap untuk menyampaikan atau menceritakan secara detail apa yang dia alami atau dia rasakan, kita tidak diizinkan untuk memaksakan. Jadi tunggu mereka tenang dan mereka siap untuk menceritakan, baru kita dengarkan atau kita berikan dukungan psikologis awal. Saat murid-murid kita memang belum siap, ya kita tunggu. Tentunya mungkin kita sebagai guru, sebagai orang dewasa punyalah trik-trik untuk membuat mereka itu lebih siap untuk menceritakan apa yang mereka alami. Yang selanjutnya mengungkapkan permasalahan kepada pihak yang tidak berwenang dan tanpa izin. Nah ini untuk kerahasiaan tadi. Jadi kalau memang tidak perlu melibatkan orang lain ya tidak perlu diceritakan. Seumpama kita harus menceritakan kepada pihak lain yang memang bisa membantu dalam memberikan DPA ini, tentunya harus dengan persetujuan murid yang akan kita bantu itu.
Yang terakhir, menghakimi atau menilai. Jadi kita tidak boleh menganggap mereka itu bersalah atau tidak bersalah, itu tidak dibenarkan. Untuk selanjutnya, keterampilan menunjang GPA. Jadi ada 3 keterampilan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, merespon empati, dan teknik relaksasi. Nah, di sini ada 3 keterampilan. Malam hari ini saya akan sharing tentang 2 keterampilan saja, yaitu mendengarkan aktif dan merespon empati. Karena untuk teknik relaksasi itu kalau kita bahas itu mungkin akan berjam-jam. Banyak sekali teknik-teknik relaksasi yang sudah kita kenal, misalkan dengan hening, teknik stop, atau mungkin tarik nafas panjang 888 itu, tapi kan harus dengan dipraktekkan. Jadi untuk malam hari ini mungkin saya akan sharing tentang 2 keterampilan, yaitu mendengarkan aktif dan merespon empati. Mungkin sebelum masuk ke keterampilan, untuk slide-slide yang sebelumnya kalau mau ditanyakan dulu Bu Widi atau dilanjutkan? Eh, saya silakan ke ini dulu ya audiens. Bapak Ibu ada Oke, monggo ditawarkan dulu. kan tidak? Karena ini mungkin sesuatu yang baru ya Bu. Iya. Sebelum Bu Ema melanjutkan, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Atau Kami mungkin bisa di persilakan. kolom chat ya Bu ya, mau dilanjutkan Ah, atau mau ada yang bertanya dulu? ada yang mau bertanya secara langsung atau mungkin ada, silakan untuk boleh ditulis di chat apabila ada pertanyaan. Mungkin kalau belum, mungkin baru ini ya, baru memikir apa yang mau ditanyakan, Oke. mungkin kita Berarti saya dilanjutkan lanjutkan aja ya Bu ya. chat. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan yang menunjang GPA. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tanggapan singkat, tanggapan reflektif, dan menyimpulkan. Untuk mendengarkan aktif yang pertama yaitu tanggapan singkat, di sini adalah kita memberikan tanggapan sikap itu sering dilakukan sehari-hari. Jadi kan kita kadang dalam berkomunikasi dengan murid kita ada tindakan-tindakan yang sebenarnya sering kita lakukan, yang murid itu sudah paham bahwa oh berarti ini guru saya paham. Terus terjadi secara otomatis saat berusaha memperhatikan lawan bicara berupa bahasa tubuh atau respon verbal singkat. Yang keempat, cenderung bersifat netral. Di sini sudah ada contohnya nih. Contoh yang sering dilakukan kadang kan kita kalau ada orang bercerita menganggukkan kepala, atau mungkin apalah yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu saat orang lain bercerita. Terus untuk kalimat-kalimat singkatnya itu ada yang oh ya ya ya, atau "Heeh, oh lalu lah", itu kan salah satu tanggapan singkat yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu sedang melakukan mendengarkan aktif, mendengarkan sepenuhnya tentang apa yang sedang diceritakan oleh murid kita yang membutuhkan dukungan psikologis awal. Untuk slide selanjutnya yaitu keterampilan mendengarkan aktif tentang tanggapan reflektif. Yang pertama, menyampaikan kembali apa yang disampaikan dengan memparafrasekan ulang, atau yaitu dengan menggunakan bahasa sendiri secara singkat dan jelas. Yang kedua, mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan, apa yang direfleksikan itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu isi cerita atau pesan, perasaan yang muncul. Yang ketiga yaitu isi cerita atau pesan dan perasaan, jadi digabung atau menggabungkan inti percakapan. Mendengarkan aktif untuk tanggapan refleksi yang selanjutnya itu dapat menggunakan kalimat pengantar contohnya seperti kesannya. Jadi ini kata-kata yang bisa menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya sedang memberikan tanggapan reflektif. Kedengarannya, tampaknya, atau kelihatannya. Ini ada satu contoh kasus atau kejadian yang saya ketik dengan warna biru. Mungkin mohon bantuannya Bu Widi dari audien untuk membacakan. Monggo Bu Widi mau milih siapa untuk membacakan? Baik Bu, saya pilih. Nah, ini tadi yang Bu siapa? Bu Sutarmi dari Padi ini. Bu, Oke, silakan. boleh. Mohon bantuannya untuk membacakan Ibu. Bu Sutarmi silakan untuk open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Hima, nama saya Sutami Hati. Nggih. Nyelonong ini sukanya nyelonong di Wonosobo. Mohon maaf, eh, off kamera ya Bu ya. Itu tadi Oke, siap. em, memang baru malam ini ya belajar tentang DBA ini baru kenal lah istilahnya saya betul-betul. Iya. Saya mengajar agama Bunda. Jadi Oh, gitu. jadi agak ya apa ya namanya? Maksudnya kurang ilmu pembelajaran intinya saya itu. Nanti suka belajar. Nah, ini saya dengar-dengar kalau tekniknya hampir sama dengan coaching, betulkah seperti itu, Bunda? Kan, Hampir sejenis, tetapi ini kan kita sudah masuk ke menyelesaikan masalah, jadi lebih ke konseling. oh gitu ya. Berarti Ya, apa namanya? Kalau 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 yang saya pelajari saya dengar kan kalau coaching kan kita hanya membebaskan anak untuk menyelesaikan, kita hanya betul, memberi arahan-arahan gitu nggih. Ngoten nggih, napa betul, betul, nggih. betul. Ya, Jadi ini lebih ke konseling, tapi tidak sedetail konseling. oh gitu ngoten. Jadi semuanya bisa, semua guru, semua orang dewasa bisa melakukan. Mohon bantuannya Ibu untuk membacakan kasus yang saya ketik dengan warna biru. Kok ini saya lewat lewat HP kok nggak begitu. Oh gitu. Anu apa laptopnya baru baru ke bengkel. Oh gitu. Oke. Besok ganti yang baru ya Bu. Amin. Nggih. Jadi Mungkin yang lain Bu Widi. Oh saya iya, sampai baik. makasih tambah ilmu banyak. Iya. Ampun, makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil ngecek ya Bu, ini jangan-jangan ditinggal tidur saya Bu. Iya. Tinggal saya Pak Catur Bu Widi. Ini teman saya aja, Bu Oke. Endang. Bu Endang dari SMP Sapuran 1. Oke, Bu Endang, mantap. Mohon selamat malam, bantuannya Bu Bu Endang. Endang. Selamat malam. Malam. Suara saya jelas nggak? Jelas sekali Semangat. Bu. Oh, iya. Membaca ini ya slide-nya ya. Betul, yang cetak biru nih Bu. Kemungkinan ini ada yang salah kalau saya pakai HP tulisannya kecil. Mendengarkan aktif, tanggapan reflektif. Iya. Dapat menggunakan kalimat pengantar seperti kesannya, kemudian kedengarannya, tampaknya, atau kelihatannya. Maaf Bu, saya tidak tahan lagi. Semua orang jahat Bu. Apa salah saya? Kenapa mereka tega melakukan ini semua kepada saya? Mengapa saya terus yang direndahkan dan dihina seperti ini? Kenapa Bu? Refleksi dari isi cerita ini sepertinya banyak yang mengejekmu ya. Kemudian refleksi perasaan, kamu sangat kecewa ya. Untuk refleksi isi cerita dan perasaan, tampaknya kamu sangat kecewa dengan sikap banyak orang yang selalu mengejekmu. Iya. Seperti itu mungkin kalimatnya. Iya, beres. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Iya, betul sekali tadi yang sudah dibantu dibacakan bahwa maaf Bu, saya tidak tahan lagi. Semua orang jahat Bu. Apa salah saya? Apa salah? Kenapa mereka tega melakukan ini semua kepada saya? Mengapa saya yang direndahkan dan dihina seperti ini? Kenapa Bu? Jadi mungkin bagi kita orang dewasa kalimat ini sangat sederhana. Atau mungkin saat kita tidak peduli ya, cuman seperti itu aja kok mengeluh, paling temanmu bercanda. Itu mungkin bagi kita orang yang dewasa atau sebagai guru, hal-hal seperti ini sangat ringan. Tetapi bagi seorang murid, hal seperti ini ada yang murid menganggap ini hal biasa. Tetapi karena psikologi satu anak dengan anak yang lain itu sangat berbeda, yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pola asuh, pergaulan. Jadi kita jangan sekali-kali meremehkan atau mengabaikan perasaan-perasaan sesederhana ini. Seperti yang dibaca tadi bahwa dari kasus yang di atas,
ada refleksi isi atau cerita yang disampaikan, yang dimana itu adalah kalimat empati yang bisa kita sampaikan. Sepertinya banyak ya yang mengejekmu. Jadi di sini ada penekanan bahwa guru itu tahu bahwa banyak yang sedang mengejek dia. Lalu perasaannya kita sampaikan, oh ternyata kamu kecewa. Jangan sampai anak itu sebenarnya nggak kecewa, tapi kita menganggap dia kecewa. Makanya perlu ada tanggapan refleksi. Memastikan kalau memang, oh menurut kita kok sebagai yang akan memberikan bantuan, kok dia kayaknya kecewa ya. Kita pastikan, oh kamu kecewa ya. Ternyata kok enggak Bu, saya enggak kecewa, saya nyaman-nyaman saja. Atau mungkin enggak Bu, saya mau balas dendam saja, enggak kecewa, tapi saya mau balas dendam. Jangan sampai salah persepsi antara perasaan yang dialami oleh murid kita dengan apa yang kita simpulkan. Sedangkan untuk refleksi isi atau cerita dan perasaan, di situ dituliskan bahwa tampaknya kamu sangat kecewa dengan sikap banyak orang yang selalu mengejekmu. Di sini jadi ada penekanan bahwa apa yang kita simpulkan itu memang benar dengan apa yang dialami oleh murid kita. Untuk keterampilan mendengarkan aktif yang selanjutnya yaitu menyimpulkan. Nah, kegiatan menyimpulkan ini dilakukan saat akhir pertemuan, menyimpulkan cerita, proses yang sedang dilakukan, serta penanganan yang akan dilakukan. Jadi dalam membuat sebuah kesimpulan harus detail. Jadi ada kesimpulan yang ceritanya, prosesnya yang akan dilakukan itu apa saja, terus penanganan tindak lanjut ke depannya itu apa yang akan kita sepakati, yang sudah kita sepakati. Yang ketiga, mengidentifikasi poin penting yang disampaikan sehingga didapat pemahaman bersama. Jangan sampai muridnya mau A, gurunya B, itu tidak boleh terjadi. Untuk keterampilan yang kedua yaitu respon empati, di mana empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh murid kita atau merasakan orang yang akan kita bantu, tetapi kita tidak larut. Jadi jangan sampai yang akan kita bantu atau murid kita sedang cerita sampai nangis-nangis, kita malah nangisnya lebih keras. Nanti kita nggak jadi bantu, malah nangis bersama. Atau murid kita sedih, kita malah lebih sedih. Jadi kita tidak bisa berdiri sebagai guru atau orang dewasa yang pada saat itu memang sehat untuk bisa membantu dia. Untuk respon empati yang pertama, bersikap empati tidak mudah karena kita memiliki nilai. Jadi kita punya pikiran, pendapat, punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda dengan murid kita. Jadi saat berempati kita tidak bisa memaksakan nilai, latar belakang, pengalaman-pengalaman yang kita miliki kepada murid kita yang akan kita bantu. Untuk yang kedua, hati-hati dalam merespon perasaan sering terjebak dalam pemberian nasihat, menilai atau mengajukan banyak pertanyaan. Nah, di sini dalam memberikan dukungan psikologis awal, kita tidak diperkenankan memberikan nasihat. Sebenarnya dalam apapun, ya, walaupun kita hanya berbincang-bincang saat murid kita sedang bercerita, nah pemberian nasihat ini kalau bisa diminimalkan. Karena saat kita sudah mulai memberikan nasihat, murid kita pasti tidak akan kreatif untuk memikirkan solusinya. Padahal kita sebagai guru tidak bisa selalu mendampingi anak itu. Jadi nalar untuk keluar dari masalah-masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang, itu tidak akan terbangun saat kita terbiasa memberikan nasihat. Terus menilai atau mengajukan banyak pertanyaan. Nah, pada saat kita akan memberikan TPA atau dukungan psikologis awal, sebaiknya jumlah kita dalam berbicara dengan murid kita itu harusnya lebih banyak mereka. Jadi jangan sampai kita malah mendominasi, jadi kesannya nanti wawancara. Bagaimana murid kita akan mengeksplor apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, kalau kita malah lebih banyak dalam berbicara. Jadi banyak mendengar, sedikit berbicara. Untuk respon empatik. Untuk selanjutnya, respon empatik ditandai dengan pertanyaan atau tanggapan yang menunjukkan kepedulian. Di antaranya validasi perasaan, jadi memastikan perasaan yang sedang dialami itu benar nggak dengan apa yang kita tangkap. Memotivasi untuk bangkit, untuk keluar dari apa yang dialami, mencari solusi. Membuka kesadaran akan berbagai alternatif penyelesaian. Jadi kita hanya sebatas membuka kesadarannya saja. Tetapi alternatif penyelesaian, jalan keluar, solusi itu yang harus memutuskan adalah murid kita. Jadi harapannya ke depannya kita tidak mungkin memastikan, kita tidak dapat memastikan bahwa murid kita tidak akan mengalami masalah atau
perasaan-perasaan negatif di masa yang akan datang saat nalar mereka tumbuh dan berkembang. Harapan kita mereka sudah menjadi anak yang eh, cakap dalam menyelesaikan atau menghadapi tantangan-tantangan atau masalah-masalah di kemudian hari. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Ini ada penutupnya Bu Widi. Tolong dijawab dengan cakep. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Semoga bermanfaat ya, Le. Terima kasih untuk sementara. Monggo saya waktu saya kembalikan kepada Bu Widi. Ya, terima kasih Bu Hema, materinya luar biasa ini. Saya sebagai guru yang bukan apa ya, guru BK, jadi ini adalah ilmu yang baru. Jadi saya merasa saya malah sering melakukan hal-hal yang dilarang tadi gitu. Malah sering ini ya, sering kita cenderung memberikan nasihat, sering menjudge sebelum kita bertanya lebih lanjut, malah lebih sering menyalahkan dulu gitu loh. Itu kadang-kadang yang sering dilakukan oleh guru-guru itu ya. Saya khususnya saya kadang-kadang misalnya ada anak berangkat siang gitu terlambat, kita kan langsung kok terlambat gini jamnya segini ya. Padahal nggak bertanya dulu kenapa terlambat, ya ada apa di rumah, ada apa di jalan gitu, nggak bertanya seperti itu ya, langsung menyalahkan gitu. Betul sekali. Ya, ini Bu Emma ada ada pertanyaan ini dari Ibu Dwi Retno Asih. Ini saya bacakan atau Bu Retno mau langsung menyampaikan kepada Ibu Retno? Saya bacakan atau langsung aja bertanya lewat ini langsung, secara langsung. Tolong bacakan saja. Oh iya, baik saya bacakan. Bagaimana kalimat dan cara yang tepat agar anak bisa bercerita, Bu? Karena saya mendapati informasi seorang anak yang sedang mengalami masa sulit dan jatuh ke pergaulan yang kurang tepat dari beberapa temannya. Tetapi saat saya mencoba mendekati, ternyata dia menutup diri. Itu artinya dia mungkin tidak mengizinkan saya untuk ikut campur. Apakah kita diam saja sebagai guru atau baiknya bagaimana untuk tetap mendukung dia? Gimana, Bu? Oke. Mungkin karena ini diskusi, mungkin ada teman yang mau mencoba sharing Bu untuk kasus. Ini kan bisa dikatakan studi kasus ya. Dan saya yakin beberapa rekan juga akan sebenarnya pernah mengalami kasus seperti ini. Sebelum ke saya mungkin bisa sharing dari rekan yang lain dulu Bu. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi. Mengalami ini mau gimana nih? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat atau sharing pengalaman juga. Biasanya ada anak-anak tipe yang introvert ya gitu ya. Bisa jadi atau mungkin belum nyaman. Kadang ada tipe-tipe anak yang karena belum terlalu kenal jadi tidak mau berbicara banyak, lebih pendiam gitu ya. Anak-anak seperti itu. Dia mau bercerita banyak apabila nanti kadang ada tipe yang gini, pengamat. Jadi mengamati ya teman-temannya dulu seperti ini. Kemudian kalau dia sudah ada satu dua yang mendekati bertanya, baru dia merasa nyaman untuk berbicara. Mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa tembak Bu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada. Ya, langsung saya tembak aja ya. Itu ada Bu Endang tuh Bu. Oh, sebentar ini ada Bu Endang. Gimana Bu Endang? Saya Bu Endang dulu nih. Ayo Bu Endang. Oke, kalau saya sih mungkin kita samakan frekuensi dulu dengan murid ya. Karena kan kadang karena murid itu merasa kurang nyaman dengan kita, kemudian dia merasa oh saya murid terus ini dengan guru gitu kan. Jadinya masih kurang kurang bebas untuk bercerita. Nah, mungkin kita bisa menyamakan frekuensi dengan murid, diawali dengan obrolan-obrolan yang nyambung dulu. Kemudian setelah anak merasa nyambung dengan kita atau merasa nyaman itu baru kita pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel dulu. Kemudian
tidak harus langsung menjurus ke permasalahan yang dia hadapi. Mungkin suruh cerita-cerita tentang hal-hal kecil, tentang permasalahannya di kelas dulu, atau mungkin tentang keluarganya, saudaranya ada berapa, adiknya ada berapa, seperti itu yang sederhana-sederhana dulu sebelum masuk ke permasalahan dia. Dan kemungkinan pertemuannya juga tidak cukup sekali atau dua kali, bisa berkali-kali, dan baru ke pertemuan yang berapa itu baru bisa menyentuh apa yang dia alami. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini ada teman saya Bu Sulumia, Oke. Bu Sulimah. Nah, ini dari temannya Bu Elma juga. Oh Dari iya, Bu Sulemah ya. adik Kacar. Bu Sulimah, silakan. Selamat malam Bu Sulimah. Belum masuk ya? Ditinggal masak sepertinya, Bu. Iya ini Bu Sulimah mungkin baru ke belakang atau ini. Kalau tidak, bapak-bapaknya mau mana? Pak Idam mungkin Pak Idam. Saya tertembak ke Pak Idam. Belum ada nih, Bu. Oh, belum ada. Oke. Bisa saya mencoba menjawab, Ibu. Oh, ini ada di bawah di chat, ada lagi mungkin. Ada Bu Suci itu, Bu. Oh Oh, iya, izin ada Bu menjawab. Suci. Oke, monggo, Bu. Bu Suci mau jawab langsung atau saya bacakan jawabannya Bu Suci? Oh, mungkin saya bacakan aja. Oh iya, ya. Izin ikut menjawab dari pertanyaan Ibu Dwi Retno. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum kita ikut campur dengan permasalahan anak tersebut. Jadi dengan sistem ini ya, mendengar dari ini mungkin dari seperti Bindang tadi ya, bersama mungkin dengan eh, pertanyaan-pertanyaan pendekatan pertanyaan sederhana. Gimana Bu Ema? Mungkin ada dari Oke. kelanjutan dari Bu Ema. Iya. Saya izin sharing ya, Bu ya. Yang saya sampaikan ya belum tentu mungkin sepakat dengan apa yang nanti dilakukan oleh teman-teman. Jadi dari kasus yang disampaikan oleh Bu Retno ini, kasus ini sebenarnya kan kasus sensitif ya, karena di sini disampaikan bahwa anak mengalami masa sulit dan jatuh ke pergaulan yang kurang tepat. Itu informasinya dari teman-temannya, tetapi pada saat mencoba mendekat ternyata dia menutup diri. Itu artinya dia mungkin tidak mengizinkan saya untuk ikut campur. Apakah kita diam saja sebagai guru atau sebaiknya bagaimana yang harus dia. Jadi pada saat kasus seperti ini terjadi, ini sepertinya kalau di SD itu kalau kita dulu juga kasus-kasus seperti itu sudah marak. Cuman kadang kita eh, terkamuflase dengan karena kita kebanyakan itu menganggap bahwa masalah itu yang nampak secara fisik, tapi secara psikis atau mungkin yang sekarang marak itu cyber. Cyber itu juga dampaknya luar biasa, yang kadang kita mendeteksinya itu sangat sulit sekali. Saat mengalami hal seperti ini, yang pertama tadi Bu Endang sama Bu Uci sudah menyampaikan pendekatan secara personal itu sangat penting. Jadi pada saat kita menganggap anak kita atau murid kita memang benar-benar membutuhkan dukungan kita, diizinkan atau tidak diizinkan, sebaiknya kita masuk. Karena harapan kita kan anak tersebut tidak mendapatkan dampak atau mengalami dampak yang lebih lagi. Kalau kita memang sudah tahu mendapatkan informasi, karena kadang informasi itu tidak harus muncul dari anak yang bersangkutan, tetapi tadi ada yang membutuhkan DPA itu salah satunya adalah yang melihat. Yang melihat berarti kan pihak eksternal. Saat sudah mendapatkan informasi itu, sebaiknya kita masuk. Bagaimana caranya? Tadi melakukan pendekatan, kita membuat anak itu nyaman dulu. Tetapi sebelum kita melakukan pendekatan atau mencoba memberikan dukungan, kita Bu Ema, Terpental nggak, Bu? kayaknya ya. Kasih mungkin itu. Sebentar sambil menunggu Bu Ema masuk lagi. sudah, Ibu? Oh ya, silakan Bu Ema. Ya.
Jadi tadi yang pertama pendekatan, yang kedua sebelum kita melakukan pendekatan untuk melakukan hubungan itu, kita pastikan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk membuat anak itu nanti bercerita secara jujur itu sudah valid dan benar, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti pada saat melakukan obrolan ringan dengan pertanyaan-pertanyaan simpel, kita akan bisa masuk ke dalam ranah atau kenyamanan anak tersebut. Biasanya anak itu mekanisme pertahanan dirinya itu belum sekuat orang dewasa. Jadi pada saat dia sudah merasa, oh saya kok nyaman, saya diterima oleh orang dewasa di depan saya, kok beliau tahu masalah yang saya alami, tetapi tidak memberikan penilaian atau stigma negatif, itu nanti anak itu akan bercerita. Karena pada dasarnya anak itu kan belum bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang dia alami. Sebenarnya dia itu mengalami kebingungan, cuman dia belum tahu dia harus cerita dari mana, kepada siapa, dan kapan saya bercerita. Nah, pada saat kita sebagai seorang guru sudah bisa membuka kenyamanan itu, insya Allah itu anak itu akan bercerita. Tapi informasinya harus valid, kita pastikan bahwa kita ada untuk dia, kita pastikan kerahasiaan, ini yang utama. Kadang itu anak kalau mau bercerita tuh, nanti takut teman-teman yang tahu, nanti saya jadi malu, nanti tersebarkan. Ya tadi contoh kasus ya, walaupun kadang itu memang hal yang menjadi dinormalisasi pada saat kita bercerita dengan rekan sejawat sebuah masalah yang sebenarnya itu sensitif. Nah, saat ada rekan yang sudah tahu, bukannya dia malah di kelas itu dicari. Oh, mana sih yang kemarin bermasalah? Oh, mana sih yang kemarin nakal? Mana sih yang kemarin membolos? Nah, itu kadang buat anak itu sebuah harga diri. Jadi penerimaan secara penuh, kerahasiaan itu harus kita pastikan sehingga anak itu nyaman dalam bercerita. Itu yang bisa saya sharingkan, Bu, dengan teman kepada Bu Retno. Semoga tidak puas, jadi bisa mencari informasi tambahan. Gitu, Bu Widi. Ya, kemudian ini ada tambahan dari Bu Mentari. Dipastikan dulu ya Bu untuk informasinya apakah sudah benar, akurat, lengkap. Maksudnya dari siswa berita-berita itu apakah dikonfirmasi dulu gitu. Baik. Gimana Bu Suci, Ibu Suci ya tadi ya? Bu Retno. Bu Retno ya. Bu Retno, apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin sudah puas dengan jawaban dari Bu Sudah, Hema? terima kasih. Sama-sama Bu Retno. Studi kasus dari yang SD mungkin Bu, saya juga penasaran. Iya. Yang biasa dialami di murid-murid SD sekarang itu apa ya gitu. Kalau sudah masuk SMP, wah ternyata anak-anak sekarang tuh perkembangannya di luar nalar kita, kadang ya Bu Widi. Betul. Iya. Kadang guru SMP tuh tercengang, waduh anak kelas 7 udah tahu A, B, C, kadang gurunya tuh ketinggalan zaman. Iya, saya udah sampai, wah, saya ternyata kemarin itu anak-anak, ternyata mereka itu kadang malah karena ini ya teknologi ya, jadi mereka itu saya itu malah nggak punya TikTok, anak-anak itu punya TikTok. Wah kemarin ini kemarin nggak masuk karena ada yang bisa sedang live TikTok Bu, wah saya ada ketinggalan, waduh, ternyata mereka sudah ini ya, kenapa? Wah itu dapat loh kok suka live kenapa itu saya tanya, itu kan dapat gift itu Bu, emang ada dapat uang ya, enggak kan dapat gift itu Bu, padahal saya nggak paham itu giftnya gimana bagaimana. Ternyata saya info itu seperti itu, ternyata kurang update. Iya, saya yang kurang update memang Bu. Ya, ya monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan seperti halnya sama saya. Ini ilmu yang baru, pengetahuan yang baru tentang DBA ini. Kadang-kadang guru itu lebih suka menjudge gitu ya, ke apa ya? Kurang ini seperti ini, kadang suka mendikte, udah kurang bisa memahami. Sebenarnya kadang-kadang gini Bu Emma, seperti yang dengan sama Bu Retno. Kadang sebagai guru itu kadang-kadang dalam memilih kosakata kadang-kadang tidak bisa diterima siswa. Mungkin sebenarnya niat kita baik, mau bertanya, sebenarnya mau tahu tentang mereka.
Tetapi bahasa yang kita gunakan kadang-kadang malah nanti itu seperti murid itu terhakimi gitu. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Nah, kadang-kadang pilihan kosakata itu yang kadang-kadang kurang tepat di gurunya itu, gitu. Mungkin kemudian ini ada juga beberapa murid saya gitu kan. Gini-gini nanti kamu seperti ini kan misalnya ada kamu konfirmasi ke guru si A kalau kamu gini-gini dia langsung Bu, saya itu ketemu sama ibu itu sudah lihat wajahnya aja sudah takut. Nah, apakah ini ya performan kerja Iya. itu juga kadang menentukan. Itu gimana Bu Emma menurut Bu Emma? Ini yang dibahas itu tentang karena kita dianggap galak atau bagaimana, Bu? Ya itu kadang-kadang kan sebenarnya wajah kita kan ya seperti inilah biasa gitu kita nggak ada niat gimana gimana nggak niat untuk ada istilah bahasa anunya kita itu nggak niat judes gitu loh nggak seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang anak takut terhadap kita karena lihat wajah kita atau gimana atau sebenarnya bahasa kita sebenarnya kita nggak ini ya nggak mau memarahi tetapi kadang-kadang nada kita yang kita sampaikan itu ternyata yang kita keluar itu ternyata anak merasa bahwa guru itu sedang marah gitu. Itu gimana Bu Emma? Iya. Itu sebenarnya saya alami kok, Bu. Saya tuh di sekolah tuh dianggap guru paling galak. Bahkan kadang anak siswa murid kelas 6 itu belum masuk ke sekolah saya tuh sudah dapat informasi bahwa nanti di SMP 2 kali Kejar itu ada guru BK yang galaknya luar biasa. Mereka tahu bahwa ada guru BK yang galak, tapi mereka belum tahu saya. Jadi kadang kalau saya sosialisasi, tahu nggak gurunya yang mana gitu? Nggak tahu. Wah, ini yang namanya Bu Hema, yang guru BK-nya itu saya. Oh iya Bu, Bu. Nah, itu yang namanya tidak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kita tidak sebenarnya garis merahnya tidak tentang wajah kita yang galak atau enggak, tetapi anak itu melihat konsistensi kita, bagaimana kita menerima mereka. Sekalipun kita kelihatannya baik, yang sama anak itu guyang-guyu, tapi saat kita tidak bisa menjadi teladan, tidak konsisten, tidak ada sesuatu yang memang bisa dicontoh oleh mereka, sebenarnya mereka juga tidak tertarik. Mereka hanya kelihatannya saja, oh begitu baik, begitu galak. Tetapi dalam diri mereka itu sebenarnya mereka mengakui. Itu bisa nampak pada saat, mungkin kalau di SD tidak begitu nampak ya. Kalau di SMP itu mungkin pergantian mapel A dengan mapel B itu mereka akan melakukan sikap yang berbeda. Ya. Karena mungkin konsistensi itu. Oh dengan guru A itu kalau di kelas sambil makan nggak apa-apa. Nah, mereka nanti akan sambil makan. Walaupun mungkin nampaknya guru yang ada siswa di kelas makan dibiarkan saja itu guru baik. Yeah. Oh itu apian kan gitu ya. Tetapi mereka juga jadi terbiasa melakukan tindakan itu yang sebenarnya itu kurang baik kan. Nah, tetapi dengan guru B nanti kalau tidak tertib mungkin akan dinasihati atau mungkin akan dibimbing dan lain sebagainya. Tetapi anak itu melaksanakan. Berarti kan ada kebermanaan dari guru tersebut bahwa ada penanaman karakter yang ternyata mereka walaupun kesannya guru itu galak, guru itu tegas, tapi kok mereka melakukan ya? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya jadi lebih ke kita tuh bisa menjadi teladan, kita bisa konsisten antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya anak itu bisa menilai, oh guru A itu seperti ini, guru B itu seperti ini. Kalau di SMP sangat nampak nih Bu. Kalau dengan guru A disiplin, anak nggak berani terlambat ke kelas. Tapi kalau di SD mungkin lebih ke tingkat ya, karena guru kelas mungkin di kelas 5 nanti kok beda, di kelas 4 beda itu karena guru itu tetap mewarnai iklim kelasnya tersebut. Dia lebih gitu, semangat guru galak. Karena itu termasuk saya, tapi insya Allah kita tegas ya Bu, karena kadang tegas dengan galak itu kan mereka mengartikannya sama, tetapi tetap kita berikan pemahaman bahwa ini bukan kegalakan, tetapi justru bentuk sayang dari yang kita wujudkan dalam sebuah ketegasan. Gitu. Kita nggak harus jadi orang lain. Tetapi ya tadi kalimat-kalimat yang mungkin mispersepsi dengan murid ya. Karena murid itu sangat tidak, mereka juga kan punya harga diri. Kadang ada yang bilang, wah kamu tuh wis cilik ireng atau oh, kamu tuh wis anak wong miskin sinau angel mau jadi apa kamu? Itu bagi kita itu niatnya memotivasi kan ya Bu. Niatnya memotivasi murid kita supaya lebih baik, tapi sebenarnya dalam diri mereka itu tersakiti harga diri. Nah itu yang kadang ibu, jadi kadang mereka tuh nggak lupa itu. Walaupun di depan gurunya karena mungkin takut, iya iya saja, tapi awas nanti kalau saya udah jadi
orang yang sukses. Saya balas kalimat itu. Kadang seperti mungkin itu Bu, atau mungkin ada teman yang lain yang bisa memberikan pendapat yang berbeda. Ini ada pertanyaan Bu Emma dari Oke, Pak Guntur. nih. Mohon tanya, penasaran ketika sudah melakukan pendekatan dan sudah merasa nyaman? Pertanyaan pertama, seperti apa yang bisa ditanyakan berkaitan dengan permasalahan yang dialami? Misalkan, permasalahan yang cukup sensitif seperti pergaulan bebas, konsumsi obat-obatan, konsumsi obat-obatan. Ya, itu pertanyaan dari Pak Guntur. Kalau di sini dalam masuk ke dalam sebuah kasus, di sini berarti permasalahan atau informasi yang pergaulan bebas dan konsumsi obat-obatan ini sudah mendapatkan informasi, kita anggap sudah mendapatkan informasi dari pihak luar ya, atau mungkin kita lihat tetapi anak itu tidak secara langsung bercerita. Pertanyaannya tentu tidak langsung lugas bahwa oh kamu kemarin itu ya keluar sama pacar kamu tapi melakukan A B C D, gandengan tangan atau ciuman lah misalkan seperti itu. Karena dengan seperti itu kita seperti menangkap basah. Tetapi dengan data-data yang ada, mungkin misalkan kita mendapatkan informasi dari rekan. Ibu kemarin mendapatkan informasi bahwa kamu kemarin keluar dengan si A. Tetapi kok ada foto, misalkan ya yang sudah beberapa kali kasus yang saya tangani, itu informasi itu biasanya berupa foto. Lah foto itu bisa kita tunjukkan. Tapi tadi sudah ada percakapan awal ya bahwa kita memastikan di sini kita ada untuk dia untuk membantu, di sini ada sistem kerahasiaan dan ada kesepakatan kita akan saling jujur. Saat itu sudah terjalin, kita bisa langsung masuk dengan bukti-bukti yang ada pada kita. Jadi jangan juga menyampaikan kata si A. Nanti gantian itu siswa kita yang akan kita bahas tentang pergaulan bebasnya atau konsumsi obat-obatan terlarangnya ngancam oh si A ini yang lapor. Jadi kerahasiaan orang atau pihak yang memberikan informasi kepada kita juga harus kita jaga. Kita cukup membuka data. Data yang kita pegang itu berupa fotokah atau berupa informasi kita sampaikan saat anak itu sudah nyaman. Enggak apa-apa. Jadi langsung saja kita sampaikan tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik. Jadi anak itu tetap nyaman, tidak merasa tertuduh, tidak merasa dipojokkan, disalahkan, apalagi sampai tersudut. Dengan seperti itu nanti anak itu merasa diterima dan dia justru akan bercerita. Atau cerita itu kadang kan informasi yang masuk ke kita versi yang menceritakan atau memberi informasi. Jadi nanti ada nih versi menurut yang melakukan. Dan kita tidak perlu mengkonfrontasi. Kita perlu tadi saja dengan responnya empati yang memberikan empati tadi bahwa apa yang dirasakan kita mencoba merasakan seperti itu. Jadi langsung nggak apa-apa Bu kalau sudah langsung nggak apa-apa Pak Guntur kalau sudah memang kita yakin dia sudah nyaman dan siap untuk kita bantu. Bagaimana Pak Guntur? Ada pertanyaan lanjutan? Mungkin bisa open mic Pak Guntur jadi kita bisa sharing. Tadi guru SMA ya kayaknya ya? Kurang paham. Iya, Mungkin dari Catur paham SMA. Pak Guntur guru SMA, SD, Pak SMP. Guntur silakan open mic. Biasanya sambil ngomong. Oh gitu. Ya. Tentu personal kita sebagai pemberi dukungan itu juga sangat berpengaruh. Tentunya saya sebagai Hema dengan Bu Widi dalam memberikan dukungan ya nggak bisa Bu Widi berlaku seperti saya atau saya berlaku seperti Bu Widi yang sepertinya lemah lembut nggak kan Bu? Kalau saya kan salah saya Bu. Tapi saya pernah juga ini kadang marahi itu kan. Terus nanti suatu saat ketika saya Widi bisa marah. Ya bisa, masa enggak? Serba salah ya Bu. Nggak marah salah gitu. Ini ada pertanyaan Iya. dari Bu Anas. Ini Pak apa? Pak ya kayaknya. Itu Pak Anas. Mohon izin bertanya, Bu, bagaimana
batasan. Oh, ini Pak Anas ya? Ya, Dua mohon izin dari bertanya, SMA, Bu. Bu. Dari SMA. Pak Iya. Anas mau bertanya langsung? Oh, SMA juga. Oke. Pak Anas, saya bacakan aja ya, Bu Emma. Oke, siap. Bagaimana batasan masalah yang bisa kita lakukan dengan DPA? Karena seperti penjelasan Ibu tadi, tingkat masalah tertentu harus dengan ahlinya. Terima kasih, Bu Emma. Gitu. Gimana? Jadi batasan-batasan itu yang kira-kira itu tidak menimbulkan kekerasan fisik yang berlebih. Misalkan seperti kekerasan seksual itu kan memang sudah ada undang-undangnya tersendiri ya, contohnya gitu. Pada saat kekerasan seksual itu memang harusnya sudah masuk ke uh, nyun sewu, misalkan di sekolah baru sebatas megang nyun sewu ya, anak laki-laki megang pantatnya anak putri misalkan. Atau sebaliknya, karena sebenarnya kekerasan seksual tuh korbannya nggak harus anak putri ya. Anak putra pun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Nah, pada saat itu kira-kira efeknya kok tidak berdampak yang luas, itu bisa kita atasi. Tetapi kalau kekerasan seksualnya itu memang sudah masuk ke ranah butuh visum, itu kita jangan memaksakan diri untuk udah nggak apa-apa, paling nanti baik-baik saja. Atau mungkin tindakan itu kok kekerasannya bisa mengakibatkan memar yang berkepanjangan atau efek yang berkepanjangan. Kadang kan ada anak yang guyonan berlebihan, akhirnya bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau cacat yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Itu sebaiknya tidak kita paksakan, kita selesaikan di ranah kita sebagai guru dalam memberikan memang itu terlarang terhadap misalkan pergaulan bebas yang dampaknya nanti mungkin kok kita lihat sudah, wah ini kok pergaulan bebasnya sudah sangat dalam, sudah sangat terjerumus, kok dampaknya nanti sangat tidak baik. Ya itu sebaiknya kita jangan memaksakan diri, kita harus melibatkan orang luar, mungkin orang tuanya, atau pergaulan bebas atau narkobanya itu mungkin sudah bisa melibatkan suatu apa ya kriminal, itu kita sudah harus melibatkan pihak yang lain atau kita referral. Misalkan anak itu mendapatkan tindakan bullying, tetapi kok bullying secara psikologisnya dia bisa menjadi depresi. Saat kita tidak mempunyai keahlian untuk memberikan terapi, sebaiknya kita kita alihkan kepada yang lebih ahli, kepada psikolog misalkan. Pernah juga saya alami itu di sekolah kami, ada anak yang sebenarnya tidak mengalami bullying, tetapi memang dia membutuhkan psikolog, membutuhkan bantuan psikolog untuk pengembangan dirinya. Itu saya referral ke Puspaga. Kebetulan kita ada kerjasama dengan Puspaga. Jadi saya tidak memaksakan diri untuk memberikan dukungan psikologis awal karena oh dia sudah membutuhkan ini tenaga ahli seperti psikolog untuk menggali kenapa sih anak ini kok kalau di kelas sukanya ribut, mengganggu teman, susah dikendalikan. Nah, itu sudah butuh alat-alat untuk menggali secara psikologis karena BK itu tidak di ranah itu, maka kami mengalihkangan kasus seperti itu. Jadi biasanya itu tentang narkoba, tentang pergaulan bebas, perkelahian tawuran itu sudah bukan di ranah kita sebagai guru untuk memberikan dukungan psikologis awal. Sebaiknya berikan kepada ahli. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu Emma. Yeah. Gimana Pak Anas? Ada pertanyaan lanjutan enggak ya? Sedikit, Bu. Ya. Terdengar ya, Bu? Iya. Ini Pak Anas. Enggak, Bu Emma. Oh iya, monggo Pak Anas. Tambahan tanya satu lagi, Bu. Kejadian kemarin kadang gitu, Bu. Ada anak yang diem gitu, seperti biasa aja. Ketika periksa ya, Bu, ke psikolog ternyata didiagnosa ada gangguan jiwa yang masih tarafnya alhamdulillah masih ringan, Bu. Nah, untuk itu kami yang sebagai guru yang awam ya, Bu, bukan guru BK, untuk mengenali hal-hal yang seperti itu, anak yang sepertinya terlihat biasa-biasa saja ternyata
diagnosanya seperti itu. Itu indikator atau ciri-cirinya seperti apa Bu Emma? Terima kasih ya Bu. Tadi yang Pak Anas sharing ini bukan berarti saya ahli ya Pak Anas ya, jadi hanya berdasarkan pengalaman. Biasanya anak-anak yang memang ada sedikit plusnya, itu di kelas itu akan sangat berbeda tingkahnya seperti anak-anak yang lainnya. Makanya kita itu harus sering sharing atau di kantor itu kan kadang kita saling ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ngobrolnya kita harus bisa batasi mana yang itu sensitif atau enggak. Tetapi obrolan di kantor itu sebenarnya sebuah informasi. Oh si A itu diterima enggak sih dalam komunitasnya? Oh si A kok ternyata ganggu terus. Kadang guru BK itu bekerjanya berdasarkan informasi-informasi seperti itu Pak Anas. Tadi disampaikan Pak Anas untuk yang kasus kemarin dialami oleh Pak Anas, anak itu diam. Nah, diam di sini, diam dalam komunitasnya, atau diam tuh menyendiri. Karena kadang anak-anak seperti ini tuh punya kecenderungan tingkah yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi biasanya tanpa dia diisolir teman-temannya, dia tuh menyendiri, mengisolirkan diri sendiri. Nah, jadi biasanya anak-anak yang seperti ini tuh nampaknya dari tingkah di sosial kelasnya itu kalau tidak menyendiri atau over. Ya itu nanti yang bisa secara sepintas bisa kita menjadikan indikasi bahwa anak itu sebenarnya membutuhkan dukungan kita secara personal seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Yaitu untuk bergaul bisa tidak diterima atau dia tidak mau bergaul karena menganggap saya nggak cocok dengan lingkungan itu atau saya kok berbeda atau mungkin komunitasnya akan menganggap kamu kok aneh, kamu disendirikan. Itu seperti itu Pak Anas kalau pengalaman saya. Halo Pak Anas. Ya Bu, berarti ada hal yang berbeda itu ya Bu. Kalau Iya, nggak tetap. diem sendiri gitu ya over gitu ya Bu. Iya, ya itu yang namanya ter ya Pak. Biasanya kita nyebutnya ternakal, terdiam. Makanya yang ter itu biasanya perlu perhatian khusus. Di SD sama saja kan. Apalagi kalau di SD kan anaknya masih sangat-sangat mengeksplor ya, mengeksplor dirinya itu ternya itu akan sangat kelihatan. Kalau di SMP, SMA apalagi sudah banyak itu playing victimnya sudah bisa itu pertahanan dirinya, mekanisme pertahanan dirinya kan sudah baik. Nah, itu kadang gurunya harus jeli-jeli itu kok. Anaknya kadang yang ditampakkan dengan yang dirasakan itu kalau nggak jeli itu tidak akan kelihatan. Satu lagi ya Bu. Oke, monggo. Oke, mohon sharingnya Ibu. Ketika teknologi sekarang begitu cepat ya Bu, kadang anak-anak kita itu intelijensi untuk etika cyber itu belum ya Bu. Kadang mereka posting sesuatu yang ranah etikanya itu kurang gitu. Kemudian mereka akan menerima judgement ataupun dari teman-temannya yang memungkinkan dirinya itu agak terguncang gitu Bu. Untuk pengalaman Bu Hema untuk kasus yang seperti itu yang bisa dilakukan itu seperti apa Bu? Karena kita tahu sendiri jejak digital itu kan sulit sekali ya Bu untuk dihapus atau dihilangkan. Ketika dia udah hapus post, ternyata yang save, yang screenshot itu kan masih banyak sekali. Ini tuh Bu, share-nya. Ini lebih ke penanganannya atau dalam menggali kasusnya Pak? Maksudnya menggali permasalahannya? Boleh Bu, dari dua-duanya. Oh, dua-duanya boleh. Ini sharing aja ya Pak sifatnya ya. Nanti tolong untuk yang Bapak Ibu guru hebat yang lainnya membantu menambahkan. Kalau yang kami lakukan itu Pak biasanya jadi ya tadi benar disampaikan Pak, tadi juga Bu Wibi, keahlian kita sebagai guru zaman dulu, kita tuh akan sangat terbohongi oleh murid-murid kita. Saya mendapatkan HP itu manakala saya menggunakan tutor-tutor mereka. Jadi dan tutor-tutor itu jangan kita ambil selalu dari anak yang pintar. Kadang itu malah saya seringnya tuh mengambil dari anak yang ternyata teraktif gitu loh. Karena anak-anak seperti itu yang bisa mendapatkan celah bagaimana teman-teman itu melakukan tindakan indisipliner. Contoh simpelnya itu sebelum kita masuk ke tadi kenakalan-kenakalan menggunakan teknologi. Jadi contoh simpelnya pada saat kita razia HP, kok kita menggunakan teknik kita akan sangat terbohongi karena kita tahunya tuh nih HP paling disimpannya di tas, disimpannya di laci, dititip ke ibu kantin.
ternyata HP-HP itu zaman sekarang itu anak-anak itu sudah menyembunyikannya itu di tempat-tempat yang sensitif. Nyun sewu misalkan dimasukkan ke dalam pakaian dalamnya. Kita sebagai guru kan tidak mungkin ya meraba-raba sampai di situ. Ternyata itu terjadi. Dari mana saya tahu lah? Dari tutor tadi. Jadi kita perlu saat mereka ahli, kita juga perlu intelijen yang seusia mereka. Jadi mereka itu tahu nih celah-celahnya bagaimana. Terus nanti masuk ke dalam kenakalan-kenakalan yang dengan menggunakan IT ya, dengan kita menggunakan cybernya menggunakan anak-anak. Kita kalau membuka razia HP anak-anak kok dengan keahlian kita tentang IT akan sangat terbohongi juga. Tapi anak-anak itu kan akan tahu bagaimana zaman sekarang di usia mereka itu menyimpan informasi-informasi supaya pada saat dirazia itu guru nggak tahu, tidak bisa membuka bahkan karena ada aplikasi-aplikasi yang ternyata kita sangat tidak mengetahui. Itu yang sudah sering kita dengan beberapa guru itu saling sharing di guru BK itu melakukan seperti itu. Sedangkan menangani itu untuk menangani hal ini saya kadang kalau untuk yang postingan-postingan itu kan kalau guru itu biasanya di privacy ya. Jadi saya mengandalkan setiap kelas itu ada konseling teman sebaya. Dan itu tidak perlu kita sharekan kepada semua anak atau justru kalau bisa jangan sampai anak tahu. Jadi untuk sasaran-sasaran tertentu kita mendekati anak yang memang kita anggap dia sudah lebih bisa bertanggung jawab atas dirinya untuk menjadi intelijen kita. Jadi informasi-informasi itu kita dapat dari anak-anak tersebut. Karena kalau kita mengandalkan kita, jelas postingan-postingan tersebut tidak akan masuk ke kita. Karena kita pasti di privacy. Nah, tetapi kelemahannya kadang ya saat kita sudah mendapatkan informasi, tolong jangan di-sharekan kepada yang tidak berkepentingan. Itu tetap rahasia, harga diri anak. Saat sudah tahu ya sudah kita langsung masuk saja ke ranah masalah itu, kita bantu untuk anak itu keluar. Karena sesuatu yang mereka sudah salah, ya nggak perlu kita umbar. Nanti malah dia nggak akan menyadari, tidak akan menyelesaikan, malah akan semakin menjadinya kemungkinan menjadi-jadi itu akan sangat besar. Nah, bagaimana untuk tindakan preventifnya? Biasanya itu kami dari sisi kesiswaan itu di awal setelah anak-anak masuk di kelas 7 itu kita ada kerjasama dengan beberapa instansi terkait. Ya biasanya dengan kepolisian, dengan puskesmas menyampaikan bahaya tentang itu tadi ya yang disampaikan bahwa postingan-postingan itu tidak terhapus dalam jangka waktu sekian. Itu biasanya cyberpolis itu kita datangkan dari polsek untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut karena biasanya anak kalau guru yang menyampaikan es bosen karo guru wes dianggap keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kalau kita datangkan tokoh-tokoh baru nih, oh ternyata lebih memperhatikan. Kalau tentang seksual itu biasanya nanti bekerja sama dengan itu Bu Sulimah itu koordinator PMR-nya, nanti kerjasama dengan puskesmas menyampaikan tentang reproduksi remaja. Jadi tetap ada informasi yang diberikan di awal dan ada tindakan-tindakan pencegahan atau penyelesaian masalah. Tetap harus melibatkan teman seusianya, Pak. Kita harus punya tim, tim khusus ini tim senyap gitu ya. Itu siapa yang tahu teman-teman seusianya. Begitu Pak Anas. Mungkin ada yang teman lain berbagi cerita untuk kasus-kasus seperti ini bisa nanti kan menambah wawasan juga untuk saya. Nanti saya lakukan. Mungkin sambil ini Bu Emma, ada pertanyaan juga ini dari Bu Suci lagi. Iya. Sebagai wali kelas, kan kadang tidak bisa menyeluruh mengamati anak didik kita. Jadi, kadang saat ada anak yang tidak menonjol, terlihat baik-baik saja. Tapi, ada yang justru anak ini kadang mempunyai masalah. Jadi perlukah kita melakukan interaksi atau merencanakan pertemuan secara bergantian pada anak didik kita agar mengetahui permasalahan yang dialami oleh setiap anak didik kita di kelas? Gimana Bu? Betul, itu sudah terjawab Bu. Jadi kita perlu melakukan pertemuan di awal. Nah, tadi yang disampaikan pada saat sebuah sekolah terutama di SMP ya, satu guru itu kadang melayani itu kan tidak mungkin. Itu yang namanya asesmen di awal tahun ya Bu. Itu biasanya guru SD itu tertib sekali tuh melakukannya, menggali data pribadi tentang anak, jadi tahu anak itu tinggalnya dengan siapa,
anak itu keluarganya utuh atau tidak dan lain sebagainya itu kan dari asesmen awal. Nah, nanti setelah kita udah dapat data, kita memilah mana yang kira-kira memang perlu tindak lanjut untuk pertemuan rutin atau mana yang kira-kira aman. Nah, dari mana mengetahuinya? Dari keseharian pergaulan mereka. Seperti itu. Tapi ya kembali, karena kita sebagai guru kadang untuk melayani setiap murid dengan segala keunikannya itu kan untuk idealnya itu kan sangat sangat kalau dibilang mustahil sebenarnya enggak ya, tetapi memang butuh effort yang luar biasa. Jadi tetap semangat, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan murid kita, ya ayo kita lakukan saja. Ngaten Bu Widi. Terima kasih Bu Emma. Sebentar ini ada lagi satu masuk. Oh ya, ucapan terima kasih dari Bu Suci. Oh iya. Ya ini masih ada waktu 4 menit, gimana Pak Catur? Oke, langsung ke closing statement juga nggak apa-apa. Karena ini berhubung waktu sudah malam, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa WA di grup ya, di grup KKBN. Atau bisa Ya. inbox ya. Bisa inbox atau enggak Bu Emma? Boleh. Jumpa darat juga boleh kok Pak Catur. Iya. Oke. Materi yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa juga. Ini sharing ilmunya yang bagi saya kadang-kadang gini Bu Emma, kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang dulu BK itu seperti polisi gitu kan Bu Emma. Padahal enggak ya, padahal anak-anak itu kadang salah persepsi juga ya, kadang-kadang mereka menganggap kalau BK itu kayak seperti padahal hanya konselor ya, bukan sebagai kadang-kadang wah kok aku seperti ini loh BK itu bukan polisi tapi sebagai konselor penghubungnya gitu. Nah, sebelum closing statement Bu Emma, apakah setiap permasalahan itu harus kita serahkan ke guru BK ataukah boleh diselesaikan oleh guru lain Bu? Gimana Bu Emma? Itu sebenarnya guru aja butuh sharing ya Bu. Apalagi murid-murid kita Bu, dengan mereka itu belum dewasa, belum bisa bertanggung jawab, wah mereka itu sangat butuh sharing. Betul. Jadi di setiap satuan pendidikan itu sebenarnya ada mekanisme dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi memang tidak semua orang memahami. Jangankan di luar BK, kadang BK itu sendiri aja belum tentu memahami. Benar, guru BK itu bukan polisi sekolah. Jadi ada layanan-layanan yang bisa kita berikan. Pelayanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan itu semua tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang level bawah. Ada anak level atas yang memang kita harus kembangkan, ya harus kita layani. Jadi kita tidak menghukum, kita memberikan layanan supaya mereka berkembang sesuai dengan tahap usianya. Lah mekanismenya bagaimana? Jadi tidak ada yang lebih dulu mana yang harus menangani, tetapi kita bergandengan lah. Kita bergandengan jadi antara guru mata pelajaran, wali kelas, guru kelas dengan guru BK-nya biar dalam memberikan layanan atau memberikan bimbingan itu sama. Yang kadang menjadi rancu itu nanti wali kelasnya mengarahkan A, guru mapel atau guru kelasnya B. Nanti ketemu BK C. Ini si murid bingung ini mau melakukan yang mana. Jadi mana yang lebih dulu? Bareng-bareng. Seumpama kok itu yang mengalami guru kelas atau guru mata pelajaran. Kan tidak mungkin pada saat dia mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, dia terpicu emosinya. Tiba-tiba dialihkan ke guru yang lain. Feel emosinya kan nggak mungkin dapat Bu Widi. Pada saat ranah itu terjadi di guru kelas atau guru mata pelajaran, itu menjadi tanggung jawab beliau untuk menyelesaikan. Ya kan, dalam artian biar di sini ada saling keterbukaan bahwa saling menerima. Karena pada saat nanti yang menyelesaikan guru yang lain, ini feel-nya nggak akan dapat. Karena guru ini guru BK-nya kok marah-marah karena dia sudah sangat tersinggung. Tapi kan guru BK-nya tidak mengalami apa-apa, masa tiba-tiba suruh marah-marah kan nggak bisa. Nah, pada saat dengan guru yang bersangkutan kok kira-kira tidak terselesaikan, kita bekerja sama dengan wali kelasnya. Ke wali kelasnya tidak mampu, kita bekerja sama dengan guru BK-nya. Guru BK-nya tidak mampu, ada kepala sekolah. Itu tahapannya seperti itu. Syukur-syukur ke wali kelas, guru yang mengalami masalah, guru BK
bisa duduk bersama untuk kita mencari atau anak itu solusinya bagaimana. Kan enak ya Bu, seperti itu. Iya, jadi saya memang sedang menyuarakan Bu, makanya kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini saya selalu mengambil temanya tema tentang BK karena tadi saya tuh pengen guru BK itu tidak dianggap polisi sekolah. Kami pengen dengan anak itu dekat. Jadi masalah sekecil apapun hanya putus cinta aja kami sebenarnya pengen masuk. Karena putus cinta bagi anak remaja itu dampaknya luas ya Bu. Nggak mau belajar, nggak mau makan, nanti nggak mau bergaul. Ya, itu seperti itu. Itu bisa menjadi pribadi yang tidak sehat. Ya kan Bu Widi? Ya, Ternyata terima semakin kasih. malam semakin panas ini Bu. Ya, ini diskusinya semakin menarik sebenarnya. Tapi Iya. karena sudah lebih 1 menit, Iya. monggo Bu Hema untuk closing statement. Iya. Kebetulan hari ini tuh saya mendapatkan sesuatu yang menarik bagi saya dan sepertinya ini relate dengan materi kita hari ini. Judulnya adalah Sukses Butuh Proses. B.J. Habibie, seorang ilmuwan mengatakan, sejak kecil tekun belajar dan mencintai teknik. Dengan kerja keras menjadi ilmuwan dunia dan presiden Indonesia. Untuk yang selanjutnya, Ronaldo, pemain sepak bola, dulu hidup sederhana di Madeira. Latihan setiap hari tanpa lelah. Sekarang, legenda sepak bola dunia. Untuk yang selanjutnya, yaitu J.K. Rowling, seorang penulis, pernah hidup dalam kesulitan dan ditolak berkali-kali oleh penerbit. Tak menyerah hingga akhirnya Harry Potter menjadi salah satu buku terlaris sepanjang masa. Kesimpulannya adalah kebiasaan kecil yang konsisten dilakukan dapat menghasilkan perubahan besar dalam hidup. Nah, harapannya sekecil apapun yang bisa kita lakukan, termasuk memberikan dukungan kepada murid kita, walaupun mungkin kadang perasaan yang mereka alami menurut kita adalah sangat simpel dan sangat remeh, tapi ternyata mungkin bagi murid kita itu sangat luar biasa dan butuh dukungan kita. Maka mari lakukan, kita ada untuk mereka. Mungkin itu Bu Widi. Terima kasih. Hebat, luar biasa Bu. Terima kasih. Terima kasih banget. Ini luar Iya. biasa. Aplaus untuk Bu Hema. Terima kasih. Ah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih setia mengikuti kopi sampai pukul 21.32 sampai lebih 2 menit. Maaf Bu Cucu, melebihi 2 menit. Ah, terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup, saya sebagai moderator yang memandu pada acara hari ini, mohon maaf apabila dari awal sampai akhir kurang berkenan baik tutur kata, sikap, maupun lain sebagainya. Dan sinyal tadi saya sempat terpental, mohon maaf. Eh, kemudian sebelumnya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Hema. Terima kasih Bu Juju. Terima kasih pada KGBN Wonosobo. Dan terima kasih juga kepada Kominfo yang telah bekerja sama mengadakan acara hari ini. Eh, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Catur dan Bu Cucu. Nih, monggo Bu Juju. Ya, terima kasih Bu Widi, Masya Allah luar biasa ya materi malam hari ini ya kayak saya ingat waktu tahun 2020 itu masuk ke WIT dan apa namanya ada memanusiakan hubungan itu digembar-gemborkan di WIT itu dan ini kayaknya sekarang itu Bu Hema kayak kembali ke 2020 saya harus mengulang materi itu dan harus melaksanakan di sekolah kami Bu. Keren sekali Bu malam hari ini, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Bu Widi dan Bu Hema. Bapak Ibu semua, terima kasih dan Bapak Mutarom juga terima kasih sudah membersamai kami pada malam hari ini dan terima kasih juga pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan sampai bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-164 di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan SLCC PGRI, Kominfo dan Dinas Sipura Kabupaten Wonosobo. Baik, selamat malam semuanya. Saya kembalikan Pak Catur untuk menutup pintunya. Silakan Pak Catur. Ya, terima kasih. Netep lawang gitu ya. Dan Ibu Bapak jangan lupa bahwa KGBN akan menerbitkan untuk buku praktik bagi yang keempat dengan tema iklim
iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Jadi konsepnya adalah tentang iklim di sekolah, program-program di sekolah, atau juga pendidikan di mana di situ terkorelasi dengan lingkungan dan iklim yang ada. Dan jangan lupa bahwa selama Ramadan ngopi semalamnya tidak diminum dulu, meskipun malam-malam, tapi kayaknya perlu tarawih aja kali ya. Kita fokus untuk ibadah. Jadi akan jumpa lagi setelah Idul Fitri. Jadi ibu bapak, mohon maaf, mungkin kami selaku penggerak dari Komunitas Guru Belajar Nusantara selama menemani ada salah kata, ganti-ganti link gitu misalnya ya. Jadi semoga kita nanti di tarawihnya bisa berjalan dengan lancar semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa kita gitu ya. Sampai jumpa lagi di Syawal ke depan sambil Syawal bersama KGBN gitu. Dan Bu Widi sama Bu Emma terima kasih ya. Hari ini duetnya luar biasa kayak kayak ini ya, kayak duo Maya gitu. Duet maut. Oh, duet maut yang satunya Duet ngebor maut ya, Bu? ya satunya ngebor satunya ngecor. Oke.